Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Saputra dengan NIM 231095104 dari kelas Statistika B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar statistika saya dengan judul Tracer Study, Analisis Kesiapan Alumni UNAN lulusan 2024 dalam memasuki dunia kerja. Langsung saja, pertama agenda presentasi. Mana yang pertamanya ada potret umum aktivitas alumni, yang kedua analisa penyerapan alumni di dunia kerja, yang ketiga analisis karir, kesejahteraan finansial dan kompetensi akademik, yang keempat analisis kesenjangan, relevansi studi dan kebutuhan industri, dan yang kelima kesimpulan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil karir awal dan tingkat penyerapan alumni UNAN 2024 di dunia kerja? Yang kedua, bagaimana tingkat kesejahteraan finansial dan kompetensi akademik yang dimiliki alumni sebagai bekal awal karir mereka? Yang ketiga, apakah terdapat kesenjangan antara relevansi studi yang ditempuh dengan kompetensi yang sesungguhnya dibutuhkan oleh dunia industri? Yang selanjutnya, metodologi dan sumber data. Yang pertama, sumber data. Jenis data, itu data primer yang digunakan berasal dari survei Tracer Study Universitas Andalas. Populasi, responden adalah alumni UNAN lulusan tahun 2024. Ukuran sampel, total responden yang dianalisis dalam studi ini adalah 87 orang. Selanjutnya yang kedua, metode analisis. Yang memakai pendekatan di mana analisis data menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Mana analisis kuantitatifnya itu statistika deskriptif digunakan untuk meringkas dan memvisualisasikan data dalam bentuk frekuensi, persentase, dan modus untuk mengidentifikasi tren utama. Selanjutnya, analisis kualitatif. Jawaban dari pertanyaan terbuka dianalisis untuk memperdalam pemahaman mengenai alasan, motivasi, dan konteks di balik data kuantitatif. Selanjutnya, klasifikasi data. Pertama ada data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh dalam data survei ini ada IPK, waktu tunggu kerja, dan pendapatan bulanan. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data deskriptif yang tidak dapat diukur dengan angka. Umumnya berbentuk teks, kategori, atau opini. Di mana contoh dalam data survei ini ada status Anda saat ini, jenis perusahaan, dan melalui jalur manakah Anda masuk UNAN. Selanjutnya skala pengukuran data. Pertama ada skala nominal, yaitu data kategori yang setara dan tidak memiliki tingkatan. Contohnya jenis kelamin dan jalur masuk UNAN. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu data kategori yang memiliki tingkatan atau urutan, namun jarak antar tingkatan tidak dapat diukur. Contohnya tingkat relevansi pekerjaan dan penilaian kompetensi. Yang ketiga, ada skala rasio, yaitu data angka yang memiliki interval yang jelas dan nilai nol mutlak. Angka nol berarti tidak ada. Contohnya waktu tunggu kerja dan total pendapatan. Baiklah, kita masuk ke bagian yang A, profil dan penyerapan alumni. Pertama ada visualisasi data, potret aktivitas alumni. Dapat dilihat pada grafik lingkaran ini, itu komposisi aktivitas utama alumni setelah lulus. Persennya dapat dilihat pada grafik lingkaran ini, di mana pada grafik ini mayoritas alumni UNAN lulusan 2024 telah berhasil memasuki dunia kerja. Yang kedua, analisis statistik, dominasi aktivitas karir. Pertama, ukuran pemusatan data atau modus. Di mana status yang menjadi modus atau paling sering muncul adalah bekerja. Dengan frekuensi 50 dari 87 alumni sebesar 60%. Ini mengindikasikan bahwa tujuan utama alumni setelah lulus sebagian besar telah tercapai. Selanjutnya, analisis frekuensi dan kelompok alumni. Di mana kelompok produktif sebanyak 65% alumni telah aktif secara ekonomi. Gabungan dari 60% bekerja dan 5% wira swasta. Dan kelompok transisi sebanyak 32% alumni berada dalam fase transisi aktif mencari pekerjaan, yang akan menjadi fokus analisis kita selanjutnya. Yang ketiga, visualisasi data kecepatan penyerapan lulusan. Di mana dapat dilihat pada grafik batang ini, waktu tunggu alumni untuk memperoleh pekerjaan pertama. Mana pada grafik batang ini, sebagian besar alumni mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Selanjutnya, yang keempat, analisis statistik, efisiensi transisi ke dunia kerja. Di mana ukuran
tendensi sentral atau ukuran pemusatan data. Mana rata-rata waktu tunggu rata alumninya adalah 4,3 bulan. Dan medianya nilai tengah waktu tunggu adalah 4 bulan. Ini menunjukkan bahwa 50% alumni mendapatkan pekerjaan lebih cepat dari 4 bulan. Sementara 50% lainnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, ukuran sebaran dan kunci temuan. Sebanyak 79,5% alumni berhasil mendapatkan pekerjaan di semester pertama kelulusan, kurang dari 6 bulan. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi dan efisien. Baiklah, kita masuk ke bagian yang B, analisis karir dan kompetensi. Yang pertama, visualisasi data. Distribusi pendapatan awal karir. Dapat dilihat pada grafik batang ini, sebaran total pendapatan per bulan alumni. Di mana pada grafik ini, pendapatan awal alumni UNAN 2024 menunjukkan tingkat yang kompetitif di pasar kerja. Yang kedua, analisis statistik. Membedah tingkat kesejahteraan alumni. Pertama, ukuran pemusatan mengarah ke kategori tertinggi. Baik modus maupun median dari data pendapatan alumni sama-sama jatuh pada kategori tertinggi, yaitu besar dari 5 juta. Ini adalah temuan yang sangat signifikan yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan alumni sangat kuat mengarah ke level atas dan tidak timpang. Selanjutnya, sebaran data memperkuat dominasi pendapatan yang tinggi. Mana pada analisis kuartil bawah menunjukkan bahwa hanya 25% alumni yang berpendapatan di bawah rentang 4-5 juta. Sementara kuartil atas mengkonfirmasi bahwa 75% alumni sudah memiliki pendapatan di atas rentang 4-5 juta. Ini memperkuat kesimpulan bahwa mayoritas besar lulusan tidak hanya sekedar berkecukupan, tetapi lebih mencapai tingkat kesejahteraan finansial yang sangat baik. Yang ketiga, visualisasi data. Distribusi IPK alumni. Apabila pada grafik histogram, analisis kompetensi akademik sebaran nilai IPK yang dibagi menjadi 6 interval. Mana pada grafik ini puncak sebaran IPK yang terkonsentrasi pada interval yang tinggi, yaitu IPK 3,49 sampai 3,62, menjadi bukti visual bahwa mayoritas lulusan memiliki kompetensi akademik yang sangat solid dan kompetitif. Yang keempat, analisis statistik membedah kompetensi akademik alumni. Mana yang pertama, ukuran pemusatan menunjukkan performa akademik yang sangat tinggi. Mana rata-rata IPK alumni adalah 3,57, sementara mediannya adalah 3,60. Nilai median yang hampir sama dan sangat tinggi ini menunjukkan bahwa distribusi nilai alumni ini sangat baik dan simetris, dengan titik pusat performa yang jelas berada di level kumlot. Selanjutnya, sebaran data menunjukkan konsistensi kualitas lulusan, di mana standar deviasi IPK sangatlah kecil, yaitu 0,15. Ini adalah temuan kunci yang berarti performa akademik alumni sangat konsisten dan merata. Tidak ada kesenjangan terlalu jauh antara yang tertinggi dan yang terendah. Analisis kuartil memperkuat ini di mana 75% alumni memiliki IPK di atas 3,51. Sebuah bukti kuat bahwa mayoritas besar lulusan memiliki kompetensi akademik yang sangat solid dan siap bersaing. Baiklah, masuk ke bagian yang C, kesenjangan antara relevansi studi dan kebutuhan industri. Yang pertama, visualisasi data. Dampak relevansi studi terhadap karir. Mana dapat dilihat pada grafik garis ini, di mana grafik ini menunjukkan tren yang jelas. Semakin tinggi tingkat relevansi pekerjaan dengan studinya, maka semakin tinggi pula pendapatan rata-rata yang diterima alumni. Yang kedua, analisis statistik validasi pentingnya linearitas karir. Mana pertama terdapat hubungan positif yang signifikan antara relevansi dan pendapatan. Mana analisis data menunjukkan bahwa alumni yang bekerja di bidang yang sangat erat dengan jurusannya memiliki pendapatan rata-rata 60% lebih tinggi dibandingkan mereka bekerja di bidang yang tidak sama sekali. Ini adalah bukti kuantitatif yang kuat bahwa linearitas antara studi dan karir memiliki dampak finansial yang positif di awal perjalanan karir alumni. Selanjutnya, implikasi kunci bagi mahasiswa dan universitas. Temuan ini menjadi sinyal penting bagi mahasiswa bahwa memilih karir yang selaras dengan bidang studi memiliki potensi kesejahteraan yang lebih baik. Bagi universitas, data ini memvalidasi pentingnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan valuasi lulusan di pasar kerja. Selanjutnya, yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Penilaian tingkat kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Di mana pada tabel distribusi frekuensi ada beberapa kompetensi
yang menunjukkan bahwa soft skill yang berkaitan dengan etika, kerjasama tim, dan komunikasi dinilai sangat tinggi atau tinggi oleh hampir semua alumni. Sementara kompetensi seperti negosiasi memiliki sebaran yang lebih variatif. Selanjutnya, yang keempat, analisis statistik mengidentifikasi potensi soft skill gap. Di mana yang pertama, dominasi kompetensi interpersonal dan profesionalisme. Mana analisis frekuensi menunjukkan bahwa lebih dari 90% alumni menilai kompetensi seperti etika, kerjasama tim, dan komunikasi sebagai kebutuhan yang tinggi atau sangat tinggi di tempat kerja. Ini mengkonfirmasi bahwa industri modern tidak hanya mencari lulusan dengan hard skill, tapi sangat memprioritaskan individu dengan kecerdasan sosial yang cukup dan sikap profesional yang kuat. Selanjutnya, potensi kesenjangan antara tuntutan industri dan pembekalan kampus. Di mana kompetensi yang paling dibutuhkan ini adalah keterampilan yang paling efektif diasah melalui metode pembelajaran interaktif seperti proyek kelompok, studi kasus, dan presentasi, bukan hanya perkuliahan teoritis. Data ini dapat menjadi landasan bagi evaluasi kurikulum untuk memastikan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan sudah secara maksimal membekali mahasiswa dengan soft skill dan terbukti sangat krusial di dunia kerja, sehingga dapat menjawab kesenjangan yang ada. Kesimpulan, berdasarkan analisis tracer study, kesimpulan utamanya adalah bahwa alumni UNAN 2024 memiliki profil karir awal yang sangat positif dan kompetitif. Hal ini dibuktikan dengan tingkat penyerapan kerja yang sangat efisien, serta didukung oleh modal awal yang solid berupa kompetensi akademik, IPK yang tinggi, dan konsisten serta kesejahteraan finansial yang kuat. Meskipun demikian, analisis juga mengidentifikasi adanya kesenjangan penting untuk perbaikan di masa depan, yaitu adanya dampak finansial dari linearitas karir dan tingginya prioritas industri terhadap soft skill fundamental seperti etika, kerjasama tim, komunikasi, dan lain-lain yang menunjukkan area potensial untuk evaluasi kurikulum. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.